Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas permasalahan yang seringkali kita temui dan barangkali mungkin kita termasuk di dalamnya, yaitu hidup terasa sempit dan serba merasa kesulitan. Jemaah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, jika kondisi demikian itu terjadi pada diri kita, maka yang harus kita perbaiki adalah cara menyikapi dan bergerak. Jadi kita jangan tunggu keadaan itu berubah. Justru langkah yang harus kita lakukan adalah mulai bergerak. Ada 5 solusi terbaik yang kalau kita amalkan, kita kerjakan, maka kesempitan itu akan hilang. Yang pertama, ada perbaikan hubungan kita dengan Allah, kedekatan diri kita dengan Allah. Karena kadang sempitnya hidup itu bukan karena kekurangan harta, tetapi karena kurang berkahnya apa yang kita dapatkan. Ketatkan pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu kita, harus kita jaga tepat waktu, banyak melakukan istighfar minimal sehari 100 kali, kemudian doa dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, teman-teman yang sama dirahmati oleh Allah, ubah pola pikir kita, mindset kita ini harus kita rubah. Kalau terus merasa saya susah, saya gagal, kemudian saya rumit, itu bisa jadi doa buruk untuk diri kita sendiri. Maka ganti kalimat-kalimat tersebut dengan kalimat positif. Misal, saya sedang berproses, saya pasti keluar dari kondisi kesusahan yang saat sekarang ini saya alami, dan saya pasti bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, orang sukses itu, teman-teman, bukan yang tidak pernah sulit, bukan yang tidak pernah mendapatkan kegagalan, tetapi mereka yang kemudian mendapatkan kesulitan kegagalan itu tidak berhenti di situ, mereka terus berusaha. Yang ketiga, jemaah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, perbaiki kebiasaan kecil, kedisiplinan harian kita. Karena kesuksesan bukan dari hal yang besar, yang jarang, tetapi hal kecil yang kita konsistenkan. Kita rubah pola bangun kita, bangun lebih pagi, kemudian kurangi sifat malas kita, jangan perbanyak scroll-scroll yang tidak penting dalam media massa. Lalu mulai satu aktivitas yang sifatnya produktif walaupun hal itu kecil. Maka kebiasaan kecil ini kalau kita lakukan secara kontinu, tentu hasilnya akan besar dalam jangka panjang yang kemudian akan memberikan kebahagiaan kepada diri kita. Yang keempat, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, perbanyak sedekah walaupun sedekah yang kita lakukan itu kecil, tetapi ia sering kita lakukan. Dan jangan meremehkan karena ini adalah merupakan dampak yang sangat luar biasa kepada diri kita. Sebab sedekah itu membuka pintu rezeki kita. Sedekah itu menghilangkan kesempitan hati kita. Sedekah itu mendatangkan pertolongan Allah kepada diri kita. Sedekah itu tidak memberikan kemiskinan kepada diri kita. Bahkan tidak harus banyak kita bersedekah. Sedikit yang penting kita rutin dalam melaksanakan sedekah tersebut. Lalu yang kelima, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ambil tindakan nyata, ya, maksudnya ini adalah ikhtiar, karena doa tanpa usaha itu lemah, dan usaha tanpa doa itu artinya sombong. Maka gabungkan keduanya, artinya kita mulai dari sekarang belajar skill baru, cari peluang berkaitan dengan usaha, kerja, jualan, dan lain-lain. Dan yang paling harus kita pahami dan kita mengerti adalah jangan takut gagal, ya, jangan takut gagal. Lebih baik bergerak walaupun pelan-pelan daripada diam menunggu keajaiban. Kesimpulannya, teman-teman, ayah bunda dan para abang kakak sekalian, hidup sempit itu bukan akhir, tetapi tanda kita harus naik level. Gabungkan iman, gabungkan mindset, gabungkan kebiasaan, gabungkan sedekah, gabungkan usaha yang kita geluti, insya Allah Allah akan berikan jalan yang terbaik di dalam perjalanan kehidupan kita, dan dengan kondisi demikian kesulitan itu akan terselesaikan dengan ridho serta rahmat
Allah Subhanahu wa taala. Share video ini agar yang lain bisa mengambil manfaat dari apa yang kita dengarkan. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita bagikan. Barakallahu fikum.